Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairani Aisyah dengan NIM 11.020.12.1073 dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jihad dan amar ma'ruf nahi munkar. Definisi dari jihad. Kata jihad berarti basalah wasampu artinya mengerahkan segenap kemampuan atau upaya maksimal. Menurut terminologi fikih Islam, jihad adalah upaya maksimal dalam membela atau mempertahankan agama dengan jiwa dan harta dari serangan-serangan orang-orang kafir. Jihad menurut syariat Islam merupakan berjuang atau ikhtiar dengan bersungguh-sungguh dan dilaksanakan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ditemukan ayat yang berbicara tentang jihad. Inti dari ayat-ayat itu berisi tentang anjuran untuk melawan orang kafir jika mereka menyerang umat Islam. Salah satunya dari ayat Al-Quran tersebut, yaitu yang artinya, dan berperanglah di jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah saling bermusuhan, karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang saling bermusuhan. Dan perangilah mereka orang kafir supaya tidak ada fitnah dan agama Islam menjadi tegak. Tetapi jika mereka orang kafir berhenti menyerang, maka sudah tidak ada lagi permusuhan di antara kalian. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW baru pulang dari peperangan, beliau menyampaikan kepada umat Islam, kalian baru saja pulang dari jihad kecil untuk berpindah ke bentuk jihad yang lebih besar. Sahabat bertanya, apa itu bentuk jihad yang lebih besar, wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, jihad seorang hamba Allah melawan hawa nafsunya. Hadis ini mengisyaratkan bahwa berperang di jalan Allah adalah bagian daripada jihad. Tapi sekembali dari peperangan, ada jihad lagi yang lebih besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Yang berarti kesimpulannya bahwa berperang melawan musuh itu jihad besar ketika kita diserang oleh musuh, yaitu orang-orang kafir. Tetapi ketika peperangan sudah selesai, jihad akbar adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Islam mengajarkan kita sikap tasamuh. Apa sikap tasamuh itu? Sikap tasamuh atau toleransi adalah suatu sikap yang senantiasa saling menghargai antar sesama manusia. Sikap menghargai antar sesama manusia ini diwujudkan dengan tidak membedakan warna kulit, suku, ras, agama, dan jabatan atau status sosial. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Yang berarti, toleransi sama muslim adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai wujud persaudaraan yang diikat oleh tali akidah yang sama. Sementara toleransi antar muslim dan non-muslim dilakukan dengan cara menghargai mereka, selama mereka juga menghargai muslim, tidak menyerang dan tidak menggusur atau mengusir muslim dari kampung halamannya. Jika hal itu dilanggar, maka hukum toleransi pun kepada mereka menjadi terhapuskan. Jadi, sikap toleransi ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terwujud kerukunan antar umat beragama. Kehidupan yang harmonis, pergaulan yang luas, tidak eksklusif dan dapat dihindari pertengkaran dan pertikaian karena semua menyadari bahwa masing-masing dari manusia ini memiliki pemikiran dan keinginan yang berbeda-beda. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu ciri atau karakteristik dari umat muslim. Amar ma'ruf sendiri berarti mengajak manusia untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahi mungkar sendiri mencegah manusia untuk melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam hadis juga diriwayatkan, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi fadzalika adhaful iman. Artinya, siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Di sini dijelaskan bahwa jika seseorang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya atau lidahnya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Sentuhlah hatinya. Karena hati merupakan selemah-lemahnya iman. Syarat-syarat dari amar ma'ruf nahi munkar dalam kitab Al-Bunya lil Talibi Tariq Al-Haq. Yang pertama, yaitu mengetahui dan memahami sesuatu yang diperintahkan dan sesuatu yang dilarang. Apabila seseorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka orang tersebut haruslah berilmu, mengetahui apa yang diperintah dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, tujuan atau motivasi dari amar ma'ruf adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meluhurkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena riya dan kebanggaan bagi diri sendiri. Di sini berarti jika kamu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka lakukanlah dengan ikhlas. Lalu yang ketiga, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan lembut, ramah dan kasih sayang. Nasihat disampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan keras dan marah-marah, agar ia tidak mempersamakan musuhnya itu dengan sertanya tertutup. Lalu yang keempat, menjadi seorang yang penyabar, murah hati, toleran, rendah hati, mampu mengontrol hawa nafsu, kuat hatinya, penurut, tidak beringas atau tidak sama. Seperti dokter yang mengobati pasiennya dan pemimpin yang memberikan petunjuk. Lalu yang terakhir yaitu melaksanakan sesuatu yang dia perintahkan, menjauhi sesuatu yang dilarang, dan tidak berlumuran dengan sesuatu yang dilarang tersebut, agar ia tidak dikuasai oleh mereka yang justru menjadikannya hina dan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini berarti bahwa apabila seseorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka apa yang kamu perintahkan, apa yang kamu larang, apa yang kamu ucapkan, hendaklah kamu juga menuruti apa yang kamu ucapkan itu. Lalu kesimpulannya yaitu proses amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan dengan cara mendahulukan asas kemanusiaan dalam menyelesaikan masalah. Hal itu sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, idfa' bil allati hiya ahsan fa ila allazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Imam Al-Ghazali pun sendiri mengedepankan asas kemanusiaan, kesabaran dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, sekian video dari aku. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.